Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Selamat pagi, malam, sore, Sobat Rekreasi. Kembali lagi dengan aku Ais dan juga Rahma, ya, yang kita bakal ngebahas beberapa hal yang seru nih, kayak gitu. Karena biasanya podcast rekreasi ini juga akan datangin narasumber yang hebat. Betul. Dan tentunya bisa kasih informasi ataupun inspirasi edukasi juga ke sobat rekreasi nantinya gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal wisata, kebetulan kan aku juga bukan dari asli Yogyakarta. Kita Kebetulan ya, Ais juga. kita juga. Oke, kita bukan asli dari Yogyakarta, tapi seringkali kita datang ke sini karena kita juga salah satu mahasiswa di sini. Nah, kalau Ais sendiri tentang wisata Yogyakarta, kamu sering nggak sih datang ke tempat-tempat wisata Yogyakarta? Sering banget, apalagi nemuin kayak tempat-tempat yang kesannya vintage kayak gitu. Berarti suka jalan-jalan, Suka dong. suka healing ternyata. Iya. Nah, kalau aku sendiri sih suka, tapi aku tuh bingung karena kalau kita jalan-jalan itu pengennya cuman ngelihat atau hiburan aja buat kita. Tapi di sisi lain aku juga pengen ngedapetin informasi dari tempat itu. Nah, tapi pacar aku mah curhat ini, aku mau curhat ini. Itu tuh kadang nggak bisa ngasih informasi yang detail tentang tempat-tempat yang aku kunjungin, ataupun teman aku juga nggak bisa ngejelasin secara detail. Jadi aku tuh bingung, aku harus Gimana? kemana? Nah, Iya. siapa yang nge-guide aku bisa ngasih informasi sedetail itu gitu. Nah, Gitu. kamu bingung? Aku bingung, kita semua bingung. Kita di sini semua punya jawabannya. Di sini sudah ada Kak Lestari. Halo, dari Kak Lestari. WordPress Yogyakarta. Iya, halo Kak. Kita boleh diperkenalkan. Iya, halo semuanya. Aku Lestari dari salah satu platform walking tour di Jogja, namanya Walk the Past. Oke. Dan kita sebetulnya baru banget sih di Jogja, kita itu udah baru mulai dari bulan Februari 2024. Baru banget ya. Baru banget ya, baru mateng banget. Baru banget, tapi aku lihat di Instagramnya tuh ternyata udah banyak banget yang ikut Masif jalan-jalannya. Masif ya. Oke Kak, kalau gitu aku mau nanya nih, latar belakang dari Walk the Past tuh apa sih Kak? Latar belakang Kakak? Oh, dari aku dulu ya mungkin. Ya, dari Walk the Past-nya dulu aja. Oh, dari Walk the Iya. Past-nya ya. Jadi sebetulnya Walk the Past itu awalnya itu adalah program dari komunitas aku dan teman-teman di sejarah UNY, ilmu sejarah UNY, itu komunitasnya namanya Arungkala. Jadi emang komunitas kami itu komunitas yang basisnya pada riset, ya riset sejarah, riset kebudayaan juga gitu. Dan kami pengen bereksperimen gitu, gimana sih supaya hasil riset kita tuh sebetulnya juga bisa dibagikan gitu, dan dengan cara yang asik gitu. Maksudnya zaman sekarang sebetulnya siapa sih yang mau baca jurnal kecuali buat skripsi gitu. Betul, aduh, kebetulan ya. Atau anak-anak di bangku SD sampai SMA gitu, sebetulnya siapa sih yang nggak tidur waktu pelajaran sejarah. Aduh, bener banget. Jadi kita pengen itu sih gimana istilahnya mungkin mendiseminasi dan membuat suatu pengetahuan itu bisa terdesentralisasi juga dengan asik gitu lewat walking tour. Jadilah Walk the Past. Sambil healing juga gitu ya Betul. Kak? Ya? Kenapa Kak sejarah? Kenapa Yogyakarta juga? Iya. Apa yang menarik dari sejarah di Kenapa Yogyakarta? Jogja? Kenapa Yogyakarta? Pastinya emang nggak bisa terlepas, aku dan teman-teman udah cukup lama tinggal di Jogja gitu. Tentunya kita udah ini ya punya attachment gitu istilahnya sama Jogja itu sendiri. Dan kenapa memilih sejarahnya? Karena kalau dipikir-pikir lagi, kita tuh udah sering banget gitu ya lewat beberapa tempat yang mungkin mainstream atau beberapa tempat wisata khususnya yang mainstream, tapi kita nggak pernah bener-bener merenung dan mempertanyakan gitu sebetulnya tempat ini tuh dulunya tempat ini tuh punya kisah apa gitu. Apalagi kisah-kisah yang sebetulnya itu jarang banget dibahas orang, tapi itu penting karena ternyata membentuk dinamika suatu zaman gitu. Berarti dari awal sudah tertarik dengan sejarah, Ais. Iya betul. Gitu. Nah, kalau dari awal udah tertarik dengan sejarah, nah Kak Lestari ini apa backgroundnya juga dari
ilmu sejarah atau gimana? Pendidikan ya? sejarah mungkin. Iya Kak. Kalau aku Seru banget. sendiri bisa dibilang mungkin paling beda dari teman-teman di komunitasku. Aku dari sastra Perancis malahan. Oh, dari sastra Prancis langsung ke sejarah. Iya, tapi untungnya kan berada pada rumpun ilmu yang sama gitu, betul. ilmu budaya gitu. Jadi mempelajari banyak hal yang kurang lebih irisannya sama juga. Oke. Oh iya Kak, kalau misal Kakak mau membagi cerita itu kan harus ada riset. Nah, risetnya tuh prosesnya gimana Kak? Dan apa jatuh bangunnya dari riset tersebut Iya. gitu Kak? Nah, karena ini sebetulnya dari komunitas yang basisnya riset, jadi risetnya itu memang udah riset yang numpuk gitu. Maksudnya riset yang udah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi kita misalkan punya suatu riset soal museum gitu. Nah itu kita gali lagi arsip-arsip atau narasi yang pengen kita tonjolin gitu, terus ya kita atur, kita buat narasinya, kita pilih arsipnya gitu, terus kita bawain ke teman-teman. Dan Kak peserta. Lestari ini asli dari Yogyakarta dan udah apa ya, ibaratnya kalau bahasa Jawa ini ngelotok ngono lho. Akamsi. Nah, akamsi iya, betul. Atau Aku mungkin kalau dibilang akamsi yang dari lahir enggak sih, tapi ya aku udah sekitar 10 tahunan di Jogja. Oh, gitu. jadi sedikit banyaknya udah tahu tempat Iya. Yogyakarta gitu ya. Oke. Oke. Kalau kegiatan itu biasanya rundown-nya tuh ngapain aja sih Kak? Kayak dari awal sampai akhir tuh kegiatannya ngapain aja? Kita kepo banget. Kayak Iya. kita pengen ikut juga ya. Sebetulnya ini sangat sederhana sih, bisa dibilang. Kita ngumpul gitu sama peserta, kita ngenalin dulu Walk the Pass, terus habis itu jalan ya, langsung jalan mengelilingi rute yang udah kita pilih gitu ya, titik temu yang udah kita pilih. Terus nanti sambil jalan, kadang emang sambil cerita dikit-dikit, atau kita lebih seringnya jalan dulu baru nanti ambil satu titik poin, terus cerita, terus jalan lagi gitu. Gimana tuh Kak caranya biar apa kita bisa gabung ke Walk the Pass gitu? Atau ikut turnya gitu? Turnya ya, jadi Walk the Pass tuh ngadain turnya setiap hari Jumat sampai Minggu, setiap pekan tuh di hari Jumat sampai Minggu. Dan kita biasanya update jadwalnya itu di awal minggu, di hari Selasa atau Rabu. Jadi informasinya semua bisa didapat di Instagram @walkthepass_YGY. Terus bisa cek di bio Instagram, itu selalu kami cantumkan link registrasinya. Oke. Nah, Rahma, di dalam perjalanan Walk the Pass itu waktu kita ikut jalan-jalan komunitas itu juga ada arsip supaya mendukung apa ya, kayak mendukung informasinya juga. lebih detail. memperkaya dan Nah, punya arsip. pengalaman baru. Arsipnya ada di depan kita dan boleh dijelaskan Iya. nggak sih, Kak? Jadi karena kita tuh selalu mengakar, selalu pakai arsip, dan arsip yang dipilih tuh sebetulnya arsip koran. Kenapa arsip koran? Nah, ini jadi highlight yang penting dari Walk the Pass juga. Kita tuh selalu memilih narasi sejarahnya itu adalah narasi sejarah sehari-hari dan sejarah orang biasa. Dan kami tuh udah melihat dan riset bahwa ternyata melihat dinamika sejarah orang biasa, sejarah sehari-hari itu kita dapatkan dari koran. Jadi kita ngumpulin koran-koran 80 sampai 100 tahun lalu untuk membantu riset kita. Terus beberapa dari arsip korannya itu kita cetak ulang. Ini pakai HVS A3 biar vibes-nya beneran kayak baca koran gitu. Terus kita bawa ke peserta. Nah, terus selain arsip koran, kita selalu mau memudahkan para peserta juga gitu untuk memahami kayak sejarah sehari-hari in a nutshell gitu dalam rangkumannya gitu. Jadi kita selalu bawa ini zin atau terbitan kecil kita untuk beberapa rute. Ini ada yang soal Ketandan, Kota Baru. Jadi di dalam zinnya udah ada semacam rangkuman narasinya, terus beberapa kolase berita atau iklan-iklan yang kami temuin gitu. Soalnya lucu banget sih kalau kita lihat koran zaman dulu itu, mungkin ini kelihatan ya, narasi-narasi iklannya itu lucu. Jadi mungkin kita jadi kayak belajar, marketing tahun 50-an tuh kayak gini ya gitu. Bahasa-bahasanya juga ya. Bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa
ala-ala mungkin kalau orang sekarang nyebutnya Jaksel gitu, tapi ini Jakselnya ada Melayu, Belanda, Jawa gitu. Itu pengalaman yang lucu sih ternyata buat para peserta. Keren ya, berarti waktu pas ini selain memberikan hiburan, jalan-jalan, tapi juga ada sisi informasinya juga. Betul. Gitu. Kalau ini boleh dibawa pulang nggak sih Kak untuk peserta? Iya, emang ini gratis. oke. Semua peserta selalu Iya, kita iya. bawain zinnya gratis. Oke. Berarti kegiatan atau tur waktu pas sendiri ini juga tematik gitu Kak? Atau ikutin hari besar atau gimana gitu? Kita tuh awalnya malah ada karena ada hari besar juga sih, karena kita rute pertama tuh tepat di hari Imlek. Oke. Terus habis itu seiring berjalannya waktu kita ngelihat ternyata banyak sudut-sudut Jogja yang punya narasi-narasi menarik, jadi kita ambil tematik sih seiring berjalannya waktu juga. Nah itu ada ketentuan nggak dari peserta yang ikut tur gitu? Misal dari dress code-nya, kalau misalnya hari RA Kartini nih kita mau kemana gitu. Nah itu ada Iya. dress code-nya sendiri atau Kalau gimana dress gitu? code nggak ada sih, bener-bener kayak Bebas yang aja gitu ya? Betul, yang penting santai dan senyaman mungkin. Malah aku sering banget bilang pokoknya apapun dress code-nya tuh bawa topi sama payung yang paling penting justru. Dan Karena mungkin itu kalau dari turis pernah ini nggak dikunjungin dari turis nggak? Maksudnya tur bareng turis gitu belum? Pernah belum? Sebetulnya ada si turis dan turis dari mancanegara gitu. Dia mereka kenal itu sekeluarga. Mereka memang tinggal di Jogja selama beberapa bulan, terus pengen tahu Jogja, terutama di hari-hari raya tertentu kayak di Lebaran kemarin atau waktu Imlek gitu. Itu mereka ikutan sih, sempat sekeluarga gitu berempat. Oke Kak, Walk the Pass ini kan sudah banyak melalui rute-rute ya. Nah itu boleh dijelasin nggak sih Kak, rutenya tuh udah mana aja dan kenapa alasan pilih rute itu? Yang udah dilalui sama Kak Lestari dan teman-teman. Iya, wow, betul banget, ini 10 rute. Wow. Alhamdulillah Iya, masih 10 memberi rute. ilmu juga gitu ya. Iya. Kak, ya. 10 rute dan ya mungkin yang pertama tadi ini ya Ketandan. Ketandan dan ini Ketandan tuh nggak cuma Ketandan tapi Malioboro juga karena deket banget kan. Jadi Ketandan Malioboro. Kenapa Ketandan Malioboro? Karena Ketandan tuh ini ya mungkin salah satu kampung pecinan di Jogja yang masih eksis gitulah sampai sekarang gitu ya, masih dikenal gitu kan, dan nggak hanya masih dikenal tapi di sana tuh masih sangat hidup gitu ya, dinamika sosialnya juga gitu. Nah kita pengen tahu sebenarnya Ketandan nih punya cerita apa dari sudut pandang orang biasa kayak pedagang-pedagangnya gitu kan. Dulu kilas balik ke mungkin 80 tahun lalu kayak gimana gitu. Jadi kita fokus di sejarah soal pedagang-pedagang di Ketandan sama Malioboro itu sih. Terus kalau di rute mungkin itu yang di tengah kota itu ya Ketandan Malioboro. Kalau kita juga gak cuma nyasar yang kota nih, tapi kita juga ke arah utara, arah Kaliurang. Itu kita ada 2 rute. Ada satu itu rute Candi Palgading. Candi Palgading tuh di daerah Minomartani. Jadi kita juga pengen ngasih pengalaman soal ini ya, peradaban kuno, peradaban Hindu Buddha zaman ya sekitar 500 sampai 1000 tahun lalu gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang di utara itu kita menelusuri Jalan Kaliurang sampai ke daerah Pakem. Itu naik bis nggak sih Kak? Iya, kita naik Trans Jogja. Iya, jadi rute kita yang ke arah utara itu selalu naik Trans Jogja. Jadi kita juga pengen ngajak teman-teman peserta untuk bisa ini ya hadir di pengalaman naik bis lagi gitu. Gitu. Nah, itu ke menelusuri Kaliurang sampai ke Terminal Pakem, terus kita jalan-jalan di sekitar daerah Pakem gitu. Ke pasar gitu. Berarti nggak cuma jalan, kita juga bisa ngerasain sambil naik bis gitu. Betul. Ya. Berarti kalau yang naik bis itu sambil diceritain kayak ini sejarah jalannya apa kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi kita nih punya eksperimen yang menarik banget di rute Jalan Kaliurang ini atau rute daerah Pakem. Jadi kita selalu startnya tuh dari Terminal Congcat. Dari Terminal Congcat naik Trans Jogja ke Terminal Pakem. Nah, selama di dalam bis itu teman-teman kita kasih
audio narasi. Jadi teman-teman kita sebelumnya kita suruh bawa earphone, terus mereka akan kita kasih audio narasi yang mana audionya itu akan bercerita soal sejarah Jalan Kaliurang. Dan ini menarik banget karena kita membuat narasinya ini tuh seperti narasi monolog. Jadi kayak mungkin kayak denger monolog tapi nggak ada panggungnya gitu ya, kayak denger drama radio aja gitu, tapi monolog. Dan kisahnya ini kita ambil point of view-nya dari jalan raya, jadi membayangkan gimana kalau jalan raya yang bercerita gitu. Tapi narasinya itu soal kolonialisme gitu ya, jadi di mana jalan itu dibentuk di masa kolonial Belanda, terus gimana aja waktu zaman itu gitu. Berarti nggak cuma jalan-jalan tapi kita juga sambil merasakan eksperimen audiovisualnya ya Rahma ya? Iya. Jadi sekarang udah gak bingung Kak, nanti kalau misalnya mau jalan-jalan ke Yogyakarta, siapa yang nge-guide-in bisa tuh langsung kontak ke Waktu Pas. Ini langsung ya, aku langsung. Nah, kalau tadi kan udah cerita tentang rute-rutenya yang ada di Yogyakarta. Dari Waktu Pas sendiri ini cuman ada di Yogyakarta atau ada di kota lain sih Kak? Kita baru di Yogyakarta aja sih. Okay. Doakan semoga bisa berkelana ke kota lain. Amin. Oke. Bisa diceritain Kak, dari banyaknya tempat yang udah dikunjungin Waktu Pas ini, ada fakta-fakta yang ternyata gini toh, ternyata gitu toh gitu. Ada yang fakta-fakta unik menarik gitu nggak Kak? Bisa diceritain Kak? Iya. Mungkin fakta yang menarik gitu ya, baru-baru ini nih aku sama teman-teman temuin, dan itu juga baru jadi rute baru kami. Itu nama rutenya Merayakan Ibu Ruswo. Jadi mungkin teman-teman yang udah lama tinggal di Jogja sering dengar Jalan Ibu Ruswo, mungkin sering kesana kalau nyari peralatan sekolah atau peralatan pramuka, karena Jalan Ibu Ruswo tuh di memori kolektifku dan mungkin pelajar Jogja tuh itu jadi jalan yang penuh dengan toko seragam sama toko peralatan pramuka. Tapi ternyata Jalan Ibu Ruswo ini tuh punya sejarah cerita yang menarik banget soal Ibu Ruswonya. Jadi Ibu Ruswo di jalan itu sebetulnya ada suatu rumah. Jadi di Jalan Ibu Ruswo nanti masuk gang kecil itu ada suatu rumah yang dulunya jadi dapur umum ketika perang agresi militer Belanda tahun 48 tahun 49. Nah, kita kan biasanya kalau belajar sejarah dari zaman jebot lah ya, bahkan zaman maksudnya zaman zamannya tuh di sekolah dari mungkin puluhan tahun lalu gitu ya, diajarinnya tuh kalau pahlawan nasional itu Jenderal Sudirman, ada ya Urip Sumoharjo gitu kan, ada banyak lagi gitu. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa ternyata perempuan tuh juga berperan besar terutama dalam ranah domestik, bahwa ternyata ruang domestik tuh bisa jadi area jadi ruang resistensi bagi banyak pejuang di masa itu, bisa banyak membantu pejuang masa itu. Jadi kita pengen cerita bahwa Bu Ruswo ini dulu seorang pemimpin dari dapur umum itu, yang dari dapur umum itu menghasilkan konsumsi untuk semua pejuang pribumi, pejuang Indonesia di zaman itu. Gitu. Jadi dan itu Bu Ruswo itu sebetulnya juga mendapatkan penghargaan dari Soekarno atas jasanya itu ya. Tapi kita nggak pernah diajarin sebenarnya di bangku sekolah. Nah, gitu. ini juga insight baru buat aku sebenarnya. Oke, ada Jalan Ibu Ruswo gitu ya. Nah, selain Jalan Ibu Ruswo itu ada nggak sih Kak rekomendasi tempat yang unik mungkin dari Kakak yang suka, mungkin teman-teman yang suka sejarah gitu di Yogyakarta, itu ada tempat-tempat yang unik nggak? Kalau tempat-tempat yang unik bagiku itu selalu ini ya, setiap jalan unik ya. Iya, tapi mungkin kalau bagiku sendiri teman-teman perlu coba tur-tur di perkampungan, di kampung kota, di gang-gang gitu, terutama di daerah dekat Tugu itu ada kampung namanya Kampung Jogoyudan. Kampung Jogoyudan itu nanti sebetulnya tembusnya ke Kalicode. Kampung ini sebetulnya memang ada di bantaran Kalicode gitu. Dan di situ juga menarik ya, maksudnya tubuh kita tuh juga jalan-jalan lagi gitu kan ke perkampungan. Jadi mungkin teman-teman bisa
jadi flashback dulu yang mungkin tinggal di desa, di kampung, atau bahkan jadi punya pengalaman yang berbeda. Biasanya tuh menghadapi jalanan yang keotik, tapi kita bisa jalan-jalan di gang-gang sempit yang sunyi senyap, terus ngelihat kehidupan sehari-hari warga biasa di sana gitu, sambil cerita tentang sejarah dari warga biasa itu sendiri sih. Menurutku itu yang menarik. Kak, ini aku mau nanya karena lupa. Sapaan untuk teman-teman yang ikut Walk the Pass itu apa sih Kak sapaannya? Aku biasanya ini sih manggilnya ya sobat jejalan atau kawan Walk the Pass gitu. gitu. Sobat jejalan. Sobat jejalan, iya. Kalau misal kita mau ikut untuk biayanya itu kalau boleh tahu gimana ya? Nah, sebetulnya kita selalu pakai metode pay as you wish. Iya, jadi nggak ada patokan ya, lebih ke donasi sepuasnya dan seikhlasnya setelah tur selesai gitu. Keren. Selain jalan-jalan juga pasti ulik seputar makanan mungkin pernah nggak? Kalau seputar makanan pernah ya beberapa kali kayak di Pakem itu kan ada jajanan khasnya jadah tempe, itu kita kemarin kesana sambil makan jajan juga gitu di sana. Oke. Mungkin Atau terakhir waktu ke pasar sih. Ais, boleh terakhir ya? Boleh. Mungkin terakhir pesan buat teman-teman yang nonton podcast ini tentang sejarah yang ada di Yogyakarta dari Kak Lestari sendiri, owner Walk the Pass Yogyakarta. Monggo, silakan. Oke, mungkin singkat aja sih. Kita mungkin udah sangat terbentuk sama sejarah soal orang-orang besar, atau bahkan sejarah soal tentara dan pejuang-pejuang yang itu tuh ada di lembaga atau posisi yang besar gitu, posisi yang tinggi. Tapi kita nggak pernah benar-benar melihat, merenungkan bahwa ternyata setiap tempat yang kita pijaki itu dibentuk juga dan digerakkan juga oleh warga biasa. Dan menurutku itu yang paling menarik untuk kita gali, karena itu juga akan menumbuhkan empati kita sih seiring berjalannya waktu ke orang-orang di sekitar kita juga gitu, dengan mengetahui, dengan memahami sejarah dari orang biasa gitu sih. Jadi bisa dibilang setiap tempat punya cerita gitu. Iya. Dan jangan lupakan sejarah, karena kita ada di sini karena ada sejarah juga. Betul, Gitu ya? betul. Dan karena orang-orang biasa juga. Betul. Dah seru banget ngobrol sama Kak Lestari. Mungkin Seru aku banget. next bakal ikutan coba tur bareng kita ya. Harus betul, nih. harus. dong. Kepo sih yang naik bis itu sih. Iya. Oke, karena kita di sini sudah belajar banyak dari Kak Lestari, mungkin Mungkin udah dulu, nanti kita bakal lanjut lagi di next episode. Mungkin barangkali kita ngevlog sambil jalan-jalan tur Iya. naik bis gitu kan, bisa kan ya Kak? boleh. Banget gitu dulu. Dan terima kasih Kak Lestari. Makasih juga. Dadah semuanya. Aduh, jangan lupa males. untuk selalu saksikan update kita di channel YouTube TVRI Yogyakarta Official dan juga Instagram @TVRI Yogyakarta. Oke, See you. Bye.